Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Permedili dengan NIM 2014020035. Saya adalah mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini, saya ditugaskan untuk mempresentasikan materi tentang tantangan dan peluang prodi Pendidikan Bahasa Arab di era kekinian. Sebelum saya menyampaikan presentasi saya ini, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin dan bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada dosen yang mengajar di mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Al-Ustadz Dr. Jenriyadi MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi materi saya dengan materi tantangan dan peluang prodi Pendidikan Bahasa Arab di era kekinian. Yang pertama yaitu ada tantangan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Bahasa Arab di negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Irak, Yordania, Qatar, dan Kuwait dapat dibedakan menjadi dua ragam penggunaan. Yang pertama ada Arab Fusha, yang kedua ada Arab Ammiyah. Keduanya digunakan dalam realita sosial dengan konteks dan nuansa yang berbeda. Yang pertama ada Arab Fusha. Arab Fusha ini biasanya lebih cenderung digunakan kepada komunikasi yang resmi seperti kenegaraan, ilmiah, akademik, jurnalistik, khutbah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ada yang kedua yaitu Arab Ammiyah. Arab Ammiyah ini lebih cenderung biasanya digunakan kepada komunikasi yang tidak resmi, seperti intrapersonal dan dalam interaksi sosial di berbagai tempat, seperti di rumah, di pasar, di kantor, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari frekuensi dan penggunaan, bahasa Arab Ammiyah ini tampaknya lebih luas dan lebih sering digunakan daripada bahasa Arab Fusha, baik itu di kalangan masyarakat umum maupun masyarakat terpelajar. Menurut Abdul Al-Sabur Shahin, pendidikan bahasa Arab dewasa ini biasanya dihadapkan kepada tantangan yang serius, seperti akibat globalisasi. Penggunaan bahasa Arab Fusha di kalangan masyarakat Arab sendiri sekarang mulai berkurang frekuensi dan proporsinya, cenderung digantikan kepada bahasa Arab Ammiyah atau dialek lokal seperti Al-Latahaj, seperti Al-Ammiyah. Jika negara Arab berjumlah 22 negara, berarti setidaknya ada 22 bahasa lokal Ammiyah. Hal ini tidak termasuk kepada dialek lokal seperti suku-suku dan kawasan-kawasan tertentu. Misalnya, dialek lokal Iskandaria tidak sama dengan dialek lokal Al-Tahanta, maupun sebaliknya. Dewasa ini terutama di kalangan generasi muda Arab tertentu biasanya terjadi kecenderungan seperti munculnya fenomena Al-Fus Ammiyah, yaitu campuran antara Arab Fusha dengan Arab Ammiyah. Yang kedua yaitu ada peluang prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dari setiap ada tantangan, pasti ada juga peluang. Jikalau itu dihadapi dengan hal positif, ikhtiar, usaha, dan keikhlasan serta bersungguh-sungguh. Karena sebagaimana dikatakan manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, dari usaha yang sungguh-sungguh itu, dengan niat yang benar, dengan keikhlasan, maka pendidikan bahasa Arab itu setidaknya ada peluang di antaranya. Begitu banyak ada peluang dari prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya tidak akan menyampaikan semua peluang dari prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di antaranya ada sedikit peluang yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada peluang dalam upaya pengembangan bahasa Arab yang semakin terbuka lebar. Contohnya, jikalau seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh dalam proses pendidikannya, ia mampu mahir dalam belajar bahasa Arab, berbicara bahasa Arab,
maka nantinya insya Allah ia akan juga bisa memahami dan mendalami kajian keislaman yang berasal dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insya Allah nantinya beliau akan bisa menyampaikan kepada masyarakat, kepada orang banyak, terutama kepada peserta didiknya dengan cara yang baik, yang jelas dan yang mahir. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, terutama buat dirinya. Yang kedua yaitu ada peluang untuk usaha keguruan, yakni menjadi tenaga pengajar yang profesional, yaitu tenaga pengajar bahasa Arab yang sangat mahir dan profesional, dan menjadi penggiatan dan pembudidayaan tradisi serta pengembangan dan dari metodologi pendidikan bahasa Arab. Dan kita lihat di daerah sekarang, di zaman sekarang, begitu banyak orang lulusan prodi pendidikan bahasa Arab, tetapi dalam jenjang pendidikannya beliau tidak mampu menguasai pendidikan bahasa Arab itu dengan baik, sehingga dalam pencarian peluang pekerjaan sedikit orang yang membutuhkan seperti orang-orang yang tidak mau berusaha dalam masa pendidikannya. Tetapi jika beliau berhasil dalam masa pendidikannya, maka bisa jadi peluang itu sangat besar bagi dirinya. Contohnya dalam usaha pertemuan dengan orang-orang yang dari luar negeri, seperti dari Arab Saudi, seperti dari Mesir tadi, Yordania tadi, maka beliau bisa menjadi orang yang menjadi translate antara bahasa Arab kepada bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Itulah peluang dari prodi pendidikan bahasa Arab. Mungkin itulah presentasi dari video saya yang ditugaskan dari mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing yaitu Al-Ustadz Dr. Jendriyadi MPD. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Syukran li musyahadatikum wa ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.